Oke, shalom anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Miss berharap anak-anak dan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, kembali lagi kita belajar agama ya. Dan masih di pembelajaran 2. Oke? Masih ingat kan sama Miss? Nah, nama Miss Lina, oke? Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mau datang berdoa dulu kepada Tuhan. Kita mau minta pertolongan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, minta kepintaran dari Tuhan, agar apa yang akan kita pelajari hari ini, kita dapat mengerti dan dapat kita pahami dengan baik. Oke anak-anak? Mari anak-anak ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa nanti. Miss Lina yang pimpin kita di dalam doa, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, dan Tuhan sangat baik bagi kami. Dan Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam, sehingga pagi ini Tuhan, kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan berikan hikmat bagi kami, berikan kepintaran bagi kami, agar apa yang akan kami pelajari hari ini, kami dapat mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak, judul materi kita hari ini masih tentang orang-orang yang aku hargai. Ya. Nah, kita masuk di poin yang kedua. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa yang dimaksud orang tua. Nah, hari ini kita belajar tentang kepada siapa anak-anak menaruh hormat. Ya, kepada siapa anak-anak. Anak-anak, tidak semua anak-anak diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya. Ya, oleh karena suatu hal. Nah, ada yang diasuh oleh nenek, paman, kakak, bahkan orang lain. Atau dititipkan ke panti asuhan. Nah, anak-anak, walaupun mereka yang merawat kita atau mengasuh kita dari kecil, mereka juga dapat disebut sebagai orang tua. Ya, walaupun bukan orang tua kandung. Ya, anak-anak, mereka tetap disebut orang tua. Oke? Nah, selanjutnya, orang tua adalah orang yang lebih tua, ya, atau orang yang dituakan. Nah, ini yang disebut orang tua, ya. Nah, orang tua sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak, ya. Orang tua sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya orang tua dipakai oleh Allah untuk mendidik, ya, untuk mengasuh dan membimbing, menggantikan peranan orang tua kandung, ya. Jadi bukan cuma orang tua kandung saja yang bisa mendidik kita atau mengasuh anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, tetapi
nenek kita juga, kakak, paman, atau om dan tante bisa menjadi orang tua kita. Ya, itu disebut orang tua. Jadi, anak-anak, kita harus menaruh hormat dan menghargai, ya, layaknya orang tua kandung sendiri. Oke? Nah, anak-anak harus menaruh hormat dan menghargai siapapun yang mengasuh kita, siapapun yang merawat kita. Kita harus menghormati mereka, harus menghargai mereka seperti orang tua kita sendiri, orang tua kandung kita sendiri. Ya, oke anak-anak, bisa dimengerti ya sampai di sini ya. Nah, anak-anak, mari kita lihat contohnya. Misalnya dalam kitab Timotius pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Nah, Timotius ini adalah anak dari ibu Eunike, ya, diasuh oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus sangat mengasihi Timotius. Walaupun Rasul Paulus ini bukan orang tua kandungnya Timotius, tetapi Rasul Paulus mengasuh Timotius sebagai anaknya sendiri. Nah, dan dia juga membimbing, mendidik Timotius supaya menjadi pelayan Tuhan. Nah, sungguh luar biasa kan anak-anak? Nah, jadi anak-anak yang harus kepada siapa anak-anak menaruh hormat, itu bisa saja siapapun orang tua yang merawat, mendidik kita, mengasuh kita. Mereka adalah orang tua yang harus kita hormati, ya. Nah, anak-anak, selain Timotius, ada juga anak yang diasuh yang bukan orang tua kandungnya. Nah, mereka adalah yang pertama, seperti Lot. Nah, Lot ini diasuh oleh Bapak Abraham. Ya, Lot diasuh oleh Bapak Abraham. Itu di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya. Dan yang kedua yaitu Samuel. Samuel diasuh oleh Imam Eli. Ya, Samuel diasuh oleh Imam Eli. Nah, di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11. Nah, mereka ini adalah mereka diasuh oleh orang tua yang bukan orang tua mereka, ya. Tetapi mereka sangat disayangi walaupun bukan orang tua kandung mereka, tetapi mereka sangat dikasihi, mereka sangat disayangi. Oke? Nah, anak-anak tidak hanya diasuh oleh orang tua, tetapi bisa diasuh oleh orang lain. Ya, seperti Miss katakan tadi. Nah, bisa juga diasuh oleh tetangga. Dan bisa juga diasuh oleh sekolah atau gereja maupun tempat lain. Nah, anak-anak tidak hanya diasuh oleh orang tua saja, tetapi bisa juga diasuh oleh orang lain. Ya, adalah kita menghormati seperti guru, para pemimpin, aparat, bahkan pendeta
Nah, mereka ini dapat dikategorikan orang tua atau yang dituakan, ya. Mereka ini bisa disebut orang tua, ya. Seperti guru kita, mereka adalah orang tua kita di sekolah, ya. Para pemimpin kita seperti Bapak Presiden, dia adalah orang tua kita, ya. Begitu semuanya, ya. Jadi mereka adalah orang tua, ya walaupun bukan orang tua kandung. Ya anak-anak. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu sikap menghormati dan menghargai. Menaruh hormat dan menghargai orang tua atau orang yang lebih tua dapat dilihat dari perilakunya setiap hari, baik di rumah maupun di luar rumah, ya. Jadi, menaruh hormat dan menghargai orang tua atau orang yang lebih tua dapat kita lihat dari perilakunya setiap hari. Apakah dia menghormati orang tuanya, apakah dia menghargai orang yang lebih tua dari dia, ya. Itu bisa kita lihat perilakunya dari perilakunya setiap hari, baik di rumah maupun di luar rumah. Oke. Nah, anak-anak, anak yang menghormati, menghargai orang tua, dia akan memiliki sikap baik. Nah, di antaranya adalah taat kepada perintah Tuhan. Ya, apapun perintah Tuhan, dia selalu taat. Seperti perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu. Nah, itu adalah perintah Tuhan. Jadi, anak yang baik itu adalah dia akan taat kepada perintah Tuhan. Nah, yang selanjutnya, selalu sopan dan santun, ya, dan rendah hati, tidak boleh sombong, ya, harus memiliki hati yang rendah, ya, harus memiliki rendah hati, oke? Terus sukacita, tidak bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah, harus memiliki sukacita, oke? Selanjutnya, rela berkorban dan sebagainya. Masih banyak lagi anak-anak. Nah, ini adalah sikap baik yang dimiliki anak yang menghormati, menghargai orang tua. Jadi Miss berharap anak-anak memiliki sikap baik ini, ya, seperti taat kepada Tuhan, sopan atau santun, rendah hati, sukacita, rela berkorban dan sebagainya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Miss berharap anak-anak memiliki sikap ini, sikap baik ini. Oke? Tetap semangat ya anak-anak. Mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Miss berharap anak-anak tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke? Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini Miss tidak kasih tugas. Tapi Miss berharap silakan anak-anak pelajari kembali pembelajaran yang sudah Miss bagikan ke anak-anak. Oke? Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.